Nah, hari ini kita mau ibadah, walaupun kita ibadah online hari ini, tapi kita tetap sukacita ya nak ya. Nah, ibu mau mengajak kamu dan ibu mau bertanya tentang kabar kamu bagaimana hari ini. Nah, kamu cukup menjawabnya luar biasa, semangat, yes, gitu ya nak ya. Oke? Anak ibu semuanya, ibu harap semuanya bisa membuat. Oke? Nah, apa kabar kamu hari ini anak-anak ibu semuanya? Luar biasa, semangat, yes. Oke anak-anak ibu mau tanya, siapakah hari ini yang bersukacita dan bersukaria? Nah, mungkin kamu semuanya sangat bersukacita dan bersukaria. Nah, untuk itu ibu mau mengajak kamu bangkit berdiri, kita mau bernyanyi, mari kita bersukaria. Ayo anak ibu, kita semua goyang yuk. Anak-anak ibu, kita sudah bernyanyi, kita sudah mengangkat pujian kita dan hari ini kita sangat bersukaria. Nah, sebelum kita melanjut lagi ibadah online kita mau berdoa dulu. Tutup matamu dan lipat tanganmu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dan hari ini sepanjang hidup kami Engkau masih menyertai kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami berterima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu Bapa sepanjang hidup kami. Engkau masih menjaga kami dan melindungi kami sampai saat ini Tuhan. Kami masih bisa mengikuti ibadah online kami ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan selalu menyertai ibadah kami Tuhan dan selalu memberkati ibadah kami Tuhan. Apapun yang kami perbuat untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa, kami akan melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Campur tanganlah Engkau Tuhan di hadapan kami Bapa dengan ibadah kami ini Tuhan dan selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami akan membuat ibadah ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Nah, siapa yang tahu tangannya? Siapa yang tahu mulutnya? Siapa yang tahu semua organ tubuhnya? Mungkin kamu sudah tahu semua organ tubuh kamu. Nah, untuk itu Tuhan selalu memberikan organ tubuh kita yang sempurna. Untuk apa? Untuk kita bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, untuk itu kita bernyanyi, hati-hati gunakan tanganmu.
berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang tidak berkesudahan buat kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus masih menyertai hidup kami. Bapa yang baik, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga khotbah ataupun firman boleh tersampaikan dengan baik dan boleh menjadi bekal buat masa depan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik anak-anak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Ibu mau sapa dulu anak-anak Ibu pagi ini, oke? Selamat pagi, Shalom. Gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, puji Tuhan. Hari ini Sabtu Ceria kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Untuk anak-anak Ibu harapkan semuanya sudah membawa Alkitabnya, sudah ada di depan Alkitabnya, supaya kita langsung saja mendengarkan firman Tuhan. Oke? Firman Tuhan untuk Sabtu ini terambil dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ayo, Kejadian di mana? Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Iya, pastinya Perjanjian Lama. Ya, Ibu bacakan, kalian ikuti dalam hati. Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Amin. Nah, anak-anak Ibu, untuk tema kita hari ini yaitu temanya hidupku untuk Tuhan. Ya, apa? Hidupku untuk Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman yang berkenaan dengan tema kita tentang ketidaksukaan Tuhan kepada orang-orang yang jahat. Ya, nah, anak-anak tahu tidak? Semenjak si Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan, mereka telah menyakiti hati Tuhan. Ada yang tahu kenapa? Iya, karena mereka telah memakan buah yang dilanggar oleh Tuhan. Hasilnya apa? Mereka diusir dari Taman Eden. Nah, bukan hanya dari mereka, tetapi anaknya pun yang bernama Kain juga melakukan kejahatan ataupun dosa, yaitu membunuh saudaranya, yaitu yang bernama Habel. Ya, akibatnya karena si Kain memiliki sifat yang iri terhadap si Habel. Hasilnya apa? Tuhan Yesus menghukum si Kain, ya. Tuhan Yesus menghukum si Kain. Nah, ternyata anak-anak Ibu, semakin banyak manusia yang ada di dunia ini, dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan seterusnya, sampai manusia itu tidak lagi terhitung jumlahnya. Tapi sayang sekali, ya, sayang sekali semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula kejahatan yang dilakukan, ataupun dosa yang dilakukan. Ya, manusia tidak lagi menyenangkan hati Tuhan, tetapi lebih menyenangkan dirinya sendiri. Ya, Tuhan Yesus sangat sedih melihat ciptaannya banyak sekali yang melakukan dosa. Ya. Nah, manusia hanya mementingkan dirinya sendiri, ya. Nah, kejahatan tersebut ada beberapa, yaitu berkelahi, ada apa lagi? Ada membunuh, ada mencuri, dan lain sebagainya. Semua tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan itu adalah kejahatan ataupun dosa yang sering sekali dilakukan oleh
manusia. Nah, anak-anak ibu, kalian tahu nggak cerita tentang keluarga Nabi Nuh? Ya, ada yang ingat? Nah, di sana ada kejadian, kalau ibu tidak salah, hanya keluarga Nabi Nuh yang selamat. Kenapa bisa seperti itu? Karena keluarga Nabi Nuh adalah keluarga yang baik. Mereka yang melakukan kejahatan pada waktu itu, Tuhan Yesus marah dan mendatangkan air bah sehingga semuanya tenggelam, kecuali keluarga yang baik adalah keluarga Nabi Nuh. Jadi anak-anak ibu, kita harus bisa menentukan hidup kita, apakah kita menjadi anak yang jahat, apakah kita menjadi anak yang baik. Ya, kita harus bisa pilih. Apakah kita memilih baik atau memilih jahat? Kalau kita memilih sebagai anak yang baik, maka kita disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang melakukan suatu tindakan ataupun pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan. Contohnya, membantu orang tua, tidak melawan orang tua, mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, apalagi tidak datang terlambat, tidak mencuri dan lain sebagainya. Hal-hal yang baik itu adalah disebut sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, ya. Nah, untuk anak-anak yang jahat, apa itu anak-anak yang jahat? Pastinya melakukan tindakan-tindakan yang tidak disenangi Tuhan, ya. Biasa kalau anak sekolah minggu pasti tahu ya, kalau anak-anak jahat itu disebut sebagai anak iblis. Iblis sangat suka kepada anak-anak yang suka mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Contohnya, mencuri, mengganggu temannya pada saat belajar, bolos sekolah, ya, apalagi melawan orang tua. Nah, itu adalah beberapa sikap yang menandakan bahwa seseorang ataupun anak itu adalah disebut anak-anak iblis, ya. Karena iblis sangat suka melihat Tuhan Yesus tersakiti. Nah, untuk menjadi anak-anak Tuhan, jagalah diri kita dengan menjaga anggota tubuh kita untuk terhindar dari hal-hal yang jahat. Latihlah diri kita untuk melakukan hal-hal baik. Nah, anak-anak ibu, ada beberapa anggota tubuh kita, yaitu tangan, kaki, mulut, telinga, dan juga apalagi. Ini ibu ada gambarnya ya. Ibu tunjukin. Ada tangan, ada kaki, ada mulut, ada telinga, dan juga ada mata. Ya, kita mulai dari awal. Tangan. Tuhan Yesus memberikan kita tangan adalah supaya kita bisa membantu orang tua, membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan ataupun kesusahan. Nah, Tuhan Yesus memberikan tangan untuk kita boleh mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Dan juga fungsi tangan yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk bertepuk tangan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, anggota tubuh kaki. Tuhan Yesus memberikan kedua kaki adalah untuk berjalan ke tempat yang baik, terutama gereja, ya. Dan juga kaki ini juga untuk kita berjalan ke tempat misalnya yang memang kita tuju itu baik, yaitu ke sekolah. Jangan ada yang tadinya mau ke sekolah, dari rumah dia bilang ke sekolah, rupanya bolosnya ke warnet. Padahal kaki yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kita melangkah ke tempat-tempat yang baik dan benar. Selanjutnya ada mulut. Tuhan memberikan kita mulut adalah agar kita mengucapkan hal-hal yang baik, tidak memfitnah, tidak berbohong kepada orang tua dan juga kepada yang lainnya. Nah, mulut juga
diberikan Tuhan adalah untuk kita boleh memuji Tuhan dengan bernyanyi, berdoa, dan juga membaca firman Tuhan. Selanjutnya, Tuhan Yesus memberikan kita telinga adalah untuk mendengarkan nasihat orang tua, terlebih-lebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, saat ini kita sedang menggunakan telinga supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Lalu selanjutnya, mata. Tuhan Yesus memberikan kita mata adalah untuk melihat hal-hal yang baik, ya. Kita melihat hal yang baik, contohnya kita bisa melihat Alkitab, membaca Alkitab dengan kedua mata kita. Oleh karena itu, buat anak-anak ibu, jagalah tubuhmu, jagalah panca indramu dengan baik dan seturut dengan firman Tuhan. Ya, untuk itu, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjadi kita disebut sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menghindari yang namanya hal-hal yang jahat. Karena Tuhan Yesus sangat tidak suka pada anak-anak yang melakukan kejahatan. Apalagi kejahatan itu disengaja. Karena hal yang kecil bisa saja menjadi besar jika kita tidak mengoreksinya, ya. Jadi kalau hari ini anak-anak ibu refleksi diri, mengingat apakah sudah banyak dosa yang dilakukan, maka ke depannya dosa itu harus lebih kecil, bukan menjadi lebih besar, supaya anak-anak ibu bisa disebut ataupun berhak disebut sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan kebaikan anak-anak ibu, itu sudah pasti Tuhan Yesus sangat bangga kepada kita. Kalau Tuhan Yesus sudah bangga kepada kita, maka Tuhan tidak akan menghukum kita, sama seperti si Kain dan juga orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu pasti akan kena hukuman oleh Tuhan Yesus. Tapi kalau kita baik, kita menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan Yesus akan bangga kepada kita. Oke, anak-anak ibu, untuk firman hari ini cukup untuk firman hari ini. Dan sekarang ibu mau kasih satu pertanyaan. Ya, seperti biasa setiap selesai khotbah pasti ada pertanyaan ataupun kuis, ya. Hanya ada satu soal dan jawaban ini nanti kalian sertakan di komentar dari YouTube, ya. Nah, pertanyaannya adalah, tuliskan anggota tubuh mana sajakah yang bisa kita gunakan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan lupa berdasarkan khotbah hari ini, ya. Tadi sudah kalian dengarkan, sudah Ibu jelaskan juga anggota tubuh yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan juga jangan lupa setelah menyebutkan atau menuliskan anggota tubuh tersebut, kalian tuliskan juga apa kegunaannya, ya. Oke, cuman satu. Jadi nanti siapa pemenangnya nanti, siapa yang duluan mengkomen dan juga komenannya itu benar, ya. Jadi kalau dia pertama mengkomen tapi salah, ibu akan lanjutkan ke komenan yang di bawah. Oke, itu saja anak-anak ibu. Untuk itu buat anak-anak ibu semuanya, semoga selalu sehat. Begitu juga dengan keluarga, bapak ibu di rumah semuanya kita dalam keadaan lindungan Tuhan Yesus, ya. Untuk itu menutup khotbah kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan hari ini. Tuhan Yesus yang baik, firman hari ini bercerita tentang menjaga tubuh kami untuk boleh menjadi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Biarlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu boleh disebut sebagai anak-anak Tuhan dengan menggunakan anggota tubuh kami menjadi kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati anak-anak kami, berkati keluarga mereka,
Tuhan Yesus yang memberikan mereka selalu kesehatan dan juga murah rezeki, agar kiranya Tuhan kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Inilah doa permohonan anak-Mu yang kurang sempurna, kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu yang menyempurnakannya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.